Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Bimbel. Oh, hari ini, materi hari ini adalah TWK Bela Negara. Sebenarnya kita akan lebih mengupas ke soal, tapi karena kemarin itu ada beberapa materi yang memang belum aku sampaikan secara langsung, jadi kita sampaikan dulu secara langsung, kemudian nanti secara sekilas baru kita masuk ke materinya, soalnya kayak gitu. Di tahun 2021, di tahun 2023, materi soal untuk TWK adalah penalaran. Sama sekali tidak ada hafalan. Jadi nanti teman-teman ketika dapat soal, misalnya kayak tadi itu aku dapat soal dari Kak Eka ya, soalnya dari luar. Misalnya nanti teman-teman mau sharing soal di grup boleh, boleh banget. Nggak harus dari bimbel aku. Misalnya teman-teman ikut bimbel dimanapun gitu boleh. Terus pengen tanya soal itu boleh. Silakan teman-teman sharing aja di grup. Grup itu gunanya untuk sharing soal, bukan cuma dari soal bimbel aku aja, boleh dari bimbel luar. Nah, untuk soal TWK itu sekarang sudah nggak ada hafalan. Jadi kalau misal nanti teman-teman dapat soal dari bimbel manapun yang isinya hafalan, tidak usah dipelajari. Itu membuang waktu. Kita hari Senin itu sudah pengumuman ya CPNS. Di tahun ini CPNS dulu baru P3K dan banyak banget peserta bimbel yang kemarin itu nego udah ikut bimbel P3K ingin pindah di CPNS. Oke, aku kasih kesempatan untuk teman-teman belajar tapi tidak bisa pindah websitenya ya. Itu di web yang CPNS itu memang ada latihan-latihan soalnya. Itu mau ditambahin untuk tryout-tryoutnya juga biar teman-teman bisa belajar. Tapi yang kemarin maksa pindah sama sekali tidak bisa pindah webnya karena webnya dipegang oleh admin pusat ya, bukan dari aku sendiri itu bukan. Nah, untuk materi yang pertama adalah bela negara. Di sini kata kunci untuk bela negara segini kebesaran ya. Oke, segini aja. Kalau bela negara, intinya ya, teman-teman itu harus memiliki tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat untuk apa? Nih, tekad, sikap, dan perilaku yang baik, yang bisa kita aplikasikan untuk mencintai, nih ya. Biasanya bela negara itu tidak lepas dari wujud cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Itu. Biasanya wujud bela negara ini itu selalu tertanamkan dulu dalam diri. Dan kita itu berlandaskan dua pasal ini. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kalau pasal 27 ayat 3, semua warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ya, dan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu intinya dulu. Terus untuk tujuannya gimana? Karena kemarin peserta SKD kedinasan. Jadi untuk soal SKD kedinasan dan SKD CPNS itu 11-12 sama ya teman-teman. Banyak bocoran dari adik-adik kita yang sudah ujian. Ada soal tujuan bela negara. Tapi wujudnya aplikasi. Ya, aplikasi mana yang sesuai. Nah, kalau dasar ilmunya, tujuan dari bela negara mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian gimana caranya kita melestarikan budaya kita, mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian gimana caranya kita bisa berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa kita. Bisa menjaga identitas dan integritas bangsa. Bela negara ada hubungannya dengan sikap cinta kita terhadap NKRI. Kemudian, wujud cinta kita harus ada identitas.
Itu berkaitan erat, teman-teman. Ya, terus fungsinya gimana? Dengan adanya bela negara, kita itu bisa mempertahankan negara dari berbagai ancaman, terutama kayak kemarin ya kan. Di tahun 19 sebelum 1945, negara kita dijajah. Siapa yang maju duluan? TNI Polri. Pasti itu. Kemudian dengan adanya bela negara, kita bisa menjaga keutuhan wilayah negara kita. Oke. Selain itu merupakan kewajiban dari kita. Bukan cuma TNI Polri, tapi teman-teman semuanya juga memiliki kewajiban untuk membela negara. Misalnya kita sebagai seorang nakes, berarti wujud bela negara kita apa? Wujud bela negara kita apa? Kak, layarnya di zoom dikit. Oke. Kurang besar. Kalau segini kebesaran nggak, teman-teman? Kalau segini kebesaran nggak? Cukup? Oke, pas. Ya, siap. Gini ya. Terus, kalau di sini, oh, teman-teman sebagai seorang nakes, berarti apa, teman-teman? Ya udah, sesuai dengan profesi. Bela negara sesuai profesi. Ya, bismillah ya. Semoga ilmunya bermanfaat sampai nanti ujian CPNS. Karena ketika kita sudah lulus SKD, itu kayak punya kesempatan untuk lulus, teman-teman. Lanjut SKB. Ya, kayak gitu. Oke, di sini untuk bela negara juga itu merupakan panggilan sejarah. Jadi, serta bimbel SKD kedinasan kemarin dapat ngasih info ke aku. Kak, aku kemarin dapat fungsi bela negara sama tujuan bela negara, tapi dalam wujud aplikasi aplikasi kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Misalnya, sebagai seorang siswa SMA, dia menuntut ilmu dengan tekun. Itu termasuk wujud apa, Kak? Kayak gitu. Itu bela negara, teman-teman. Sesuai profesinya, dia apa? Sebagai siswa menuntut ilmu. Kayak gitu. Ya, oke. Next dulu ke bawah. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja. Ini untuk manfaatnya, ya nanti teman-teman bisa sambil dipelajari. Sebenarnya udah ada nanti teman-teman aku share lagi di grup masing-masing, di grupnya teman-teman. Manfaat bela negara, membentuk sikap disiplin waktu, ya, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Misalnya teman-teman sebagai seorang nakes, berarti kita memiliki jiwa sama-sama harus memberantas COVID kemarin. Itu kan sama kan? Kan seperjuangan kan? Gantian shift ya. Minta tolong dong itu pasiennya kenapa? Nah, teman-teman harus bisa bantu kan teman-teman? Iya, soal-soal bela negara, soal-soal TWK di pengalaman SKD CPNS tahun 2021, semuanya penalaran. Tidak ada wujud hafalan pasal, undang-undang itu nggak ada. Memang ada pasalnya, tapi nanti soal yang diminta adalah aplikasinya. Kayak gitu. Kemudian, dengan adanya bela negara, kita tuh bisa membentuk mental dan fisik yang lebih tangguh dan kuat. Selain itu, karena kita membela negara kita, otomatis kita mencintai negara kita. Kayak kemarin ada yang tanya, Kak, bedanya bela negara dengan patriotisme. Misalnya, teman-teman sekarang jaga pagi. Kemudian teman-teman berangkat on time, disiplin. Ya, karena teman-teman sebagai seorang nakes, berarti tugasnya adalah merawat pasien. Itu wujud bela negara. Tapi kalau patriotisme, teman-teman sekarang jaga pagi. Tiba-tiba ditelepon sama kepala ruang karena rumahnya teman-teman sebelah rumah sakit. Minta tolong Kak Mutiana berangkat ke RS. Karena rekannya, misalnya, tiba-tiba anaknya sakit di rumah. Dia tidak bisa jaga malam. Terus Kak Mutiana jawab, baik Bu.
saya berangkat jaga malam menggantikan teman saya. Padahal Kak Mutiana itu baru jaga pagi, lanjut jaga malam. Itu salah satu wujud patriotisme, ya. Karena overtime dan berani. Kayak nggak apa-apa, habis jaga pagi, lanjut jaga malam. Dia melakukan tugasnya melebihi kapasitas atau melebihi tupoksinya. Yang harusnya pagi, satu hari itu cuma 7 jam, 10 jam, itu berarti berapa? 17 jam. Melebihi ya, melebihi kemampuan. Jadi bedanya bela negara dengan patriotisme, nanti tuh ada soalnya teman-teman biasanya ya. Bela negara itu ya udah kita itu membela sesuai dengan profesinya. Misalnya teman-teman nakes ya udah merawat pasien gitu ya. Tapi kalau teman-teman patriotisme ya, sebagai seorang yang patriot ini kan berjiwa apa? Pahlawan kan. Namanya yang berjiwa pahlawan berarti kita siap membela melebihi kemampuan kita. Kemampuan. Kayak tadi, yang harusnya teman-teman cuma jaga 7 jam, jadi 17 jam. Itu melebihi kan overtime. Itu wujudnya patriotisme. Ya kan? Sesuai kemampuan diri dan melebihi. Melebihi kapasitas kita. Oke. Kemudian dengan adanya bela negara, ini juga bisa melatih jiwa pemimpin. Bukan cuma pemimpin diri sendiri, tapi juga kelompok. Misalnya sekarang posisinya adalah sebagai seorang hakim. Berarti teman-teman sudah memiliki jiwa pemimpin melebihi rekannya. Ya, kemudian bisa membentuk iman dan takwa. Iya, bukan cuma ya udah aku melaksanakan sesuai tupoksinya aja, tapi enggak. Karena kita memiliki iman dan takwa pada Tuhan, biar tidak tertindas terus. Kemudian berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Iya, dan bisa melatih kecepatan, tangkasan kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dengan adanya bela negara juga, sikap kita tuh selalu positif, tidak ada yang negatif. Nggak ada egoisan, nggak ada yang males-malesan, nggak ada boros-borosan, egois tuh nggak ada. Di tahun kemarin, itu ada peserta yang benar-benar, peserta bimbel itu benar-benar selalu sharing soal. Kak, soal ini gimana? Ayo kerjain bareng kayak gitu. Jadi, misal aku belum ngasih kuis, dia udah ngasih soal duluan. Jadi rekannya juga ikut, oh ya ayo kerjain bareng. Itu salah satunya sebagai wujud dia untuk melatih kemampuannya dia dan melatih dia untuk bisa sharing ilmu. Semakin dia sering-sharing ilmu, semakin ilmunya bertambah, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian bisa membentuk perilaku jujur, tegas, dan adil. Oke. Kemudian ini juga banyak penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai zamannya ya. Misalnya di lingkungan keluarga. Kita bisa menciptakan lingkungan yang rukun, damai, dan harmonis di lingkungan keluarga. Membentuk keluarga yang sadar hukum. Kemudian kalau di lingkungan sekolah, meningkatkan iman dan takwa. Dan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sadar untuk mentaati tata tertib di sekolah. Itu juga bela negara. Lingkungan masyarakat harus ada sikap rukun, damai, aman, dan dalam masyarakat. Kemudian menjaga keamanan kampung juga. Kemudian peraturan hukumnya berlaku. Dan ini kalau di negara ya berarti harus menaati aturan. Membayar pajaknya juga harus on time. Oke, kita ke soal dulu teman-teman. Biar teman-teman nggak bosan. Ada nggak ya soalnya di sini? Oh, nggak ada. Kita selesaikan dulu materinya. Nggak banyak. Habis ini langsung soal ya. Oke, ini untuk unsur-unsurnya dalam bela negara. Biasanya bela negara itu kaitan eratnya dengan cinta tanah air, teman-teman. Ya, kenapa kok bisa cinta tanah air, Kak? Wujudnya bela negara, membela negara kita supaya terbebas dari pertama, penjajah.
Kalau di tahun 2020 kita dijajah oleh COVID, di tahun 2024 ini kita dijajah oleh apa? Teknologi. Kita selalu mengandalkan teknologi yang ada. Bikin skripsi aja sekarang udah gampang pakai AI. Ujian masuk UI aja sekarang udah gampang pakai apa AI. Langsung teman-teman lulus. Apakah nanti ujian SKD CPNS pakai AI? Kemungkinan bisa. Karena sekarang zaman semakin canggih. Kejahatan juga semakin sering, teman-teman, merajalela banget. Nah, terus gimana caranya kita wujud bela negara supaya kita tidak terjajah oleh ilmu pengetahuan yang sekarang sedang maju? Yang pertama ya harus membentengi diri. Gimana wujud kita, karena kita sudah tahu hukumnya seperti itu, sudah pengen, intinya kejujuran lah ya, yang utama adalah kejujuran. Kalau kita awal udah jujur, insya Allah jalannya itu semakin mudah. Tapi kalau di awal kita udah, gampang ah sekarang udah pakai AI gitu kan. Nanti akan kesulitan di akhir, malah gak bisa didiskualifikasi. Nah, di sini bela negara yang erat kaitannya dengan cinta negara, cinta tanah air, berarti wujud kita mencintai negara kita yang asli dari hati kita, murni dari hati, bukan dibuat-buat, ya, kayak gitu. Biasanya dengan apa? Kita harus gimana cara wujud mencintai negara kita? Ya hal sepelenya, bukan hal sepele, hal paling mudahnya adalah menjaga nama baik negara. Melakukan semuanya sesuai dengan aturan hukum. Itu, ya. Oke, next. Nanti untuk penjelasan ini teman-teman bisa sambil dipelajari ya. Nanti aku share ke grup biar teman-teman bisa belajar. Unsur bela negara yang kedua, apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara, teman-teman. Yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara, karena kita cinta terhadap tanah air, sehingga kita perlu menyadari bahwa bangsa kita ini adalah negara yang damai dan cinta kerukunan. Oke. Itu juga erat kaitannya dengan wawasan Nusantara, teman-teman, nantinya. Tahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan politik luar negeri bebas. Tik. Di sini, ini kaitan eratnya. Oke, mungkin banyak teman-teman yang masih asing nih dengan dunia TWK, karena kemarin adalah fokusnya ke P3K. It's okay. Tahun sekarang kita berjuanglah lulus CPNS. Karena setelah menjalani dunia kerja sebagai seorang P3K peserta bimbel kemarin, yang sudah lulus pengen pindahlah ke CPNS. Tapi tidak menyebutkan banyak alasan nih, ya. Oke, mungkin teman-teman yang kemarin sudah lulus P3K, lanjut CPNS, nggak masalah, sama-sama berjuang. Bismillah, semoga tahun ini adalah rezekinya kita bersama. Kemudian, dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, itu bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita supaya tidak gampang terpengaruhi oleh negara lain dan tidak gampang dijajah. Oke, next. Unsur bela negara berikutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Iya, karena apa? Pancasila ini merupakan dasar untuk segalanya, teman-teman. Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Biasanya kita memiliki semangat pantang menyerah. Bukan cuma sebagai TNI Polri, tapi sebagai orang yang bekerja di bidang sesuai profesinya. Misalnya perawat, ya udah kita rela berkorban dong untuk pasien-pasien kita. Biar pasien kita sehat dan pasien kita bisa
sembuh dari siapa penyakitnya. Oke. Unsur berikutnya adalah dengan adanya bela negara, ini wujud awal bela negara, Pak. Karena kita siap untuk membela negara kita sesuai dengan profesi dan kemampuan diri kita di lingkungan masing-masing. Karena sekarang zaman semakin canggih, untuk belajar pun bukan cuma dari buku, tapi banyak menggunakan aplikasi, menggunakan website, menggunakan itu pokoknya nanti ketika teman-teman dapat soal IT, ikutilah ya. Bukan cuma di TKP, tapi dalam bidang soal TWK juga masuk teman-teman pilihlah yang teks kayak gitu. Kemudian di sini untuk bela negara juga semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Ini masuk dalam cita-cita cita-cita bangsa di alinea keberapa? Alinea keempat. Ya, oke. Pelan-pelan tapi pasti aja. Nah, ini teman-teman wujudnya. Wujud atau upaya bela negara kita. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. PKN ya, biasanya ini wujudnya di mana? Di sekolah. Sekolah mana? Dari SD sampai dulu kuliah semester 1 juga masih teman-teman. Kuliah atau wajib belajarnya adalah 12 tahun ya SD sampai SMA. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kalau di sekolah biasanya dengan pramuka. Mungkin ada peserta bimbel yang dari SMA ya, mau ngejar di kejaksaan ataupun di Kemenkes juga ada, kejaksaan ada SMA, kemudian Kemenkes ada SMA, kemudian Kemenkumham juga ada SMA, Kemendikbud juga ada SMA. Teman-teman gak usah minder sama peserta bimbel yang dari S1, D3, D4, S2, it's okay. Ya. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Kalau TNI berarti wajib. Kalau sukarela mungkin eh yang gagal teman-teman. Tapi ada apa ya namanya ya? Jadi itu dia mirip TNI, tapi bukan TNI. Kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, sekarang misalnya teman-teman profesinya adalah radiologi. Ya udah, teman-teman bekerja sesuai dengan tupoksinya teman-teman. Nah, ancaman bela negara itu kaitan eratnya juga dengan ancaman terhadap NKRI. Biasanya ada wujud militer dan non-militer. Kalau militer berarti dengan bersenjata ya teman-teman. Tapi kalau non-militer berarti tanpa senjata. Nah, kalau tanpa senjata dengan apakah IT sekarang teman-teman? Ya, kalau bersenjata, bom. Oke. Nah, di sini untuk ancaman non-militer yang sering banget terjadi, teman-teman harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau ancaman non ya tadi, kalau ancaman militer, biarlah TNI Polri. Kalau ini tugasnya adalah TNI Polri. Kalau kita nggak bisa nih, karena mereka dengan senjata, kita tidak memiliki senjata. Non-militer yang bisa kita ikuti, teman-teman. Oke. Biasanya kalau yang non-militer, ini kan tanpa ya, berarti bisa mempengaruhi budaya kita, pendidikan kita, gaya hidup kita, kebarat-baratan. Itu juga salah satu ancaman. Ancaman, teman-teman. Oke, kalau ancaman militer, terorisme jelas ya. Yang paling utama, sabotase pengambilan hak milik yang awalnya mungkin budaya di Indonesia, tari jaipong itu dari Jawa Barat, ternyata diambil lah oleh negara lain. Ataupun yang kita aslinya memiliki angklung, karena kita jarang melestarikan, dianggap diambil oleh yang lain. Kemudian pemberontakan bersenjata. Ini yang sedang terjadi di mana? Palestina. Oke, gitu ya. Kita masuk ke ini nanti bisa dipelajari ya, teman-teman.
kita masuk ke soal. Nah, biar teman-teman langsung ada pandangan, oh ya, ternyata soalnya kayak gini ya, Kak. Hmm, ya soalnya begitulah, teman-teman. Susah, tapi juga teman-teman wajib bisa. Oke, soal nomor satu. Silakan teman-teman jawab dalam waktu 1 menit bareng-bareng. Oke, kira-kira soal nomor satu jawabannya apa? Ada yang mau mencoba menjawab soal nomor satu, teman-teman? Yang hadir? Oke, mungkin ada alasannya kenapa memilih ini. Oke, Kak Ratih, oke, aku mau tanya alasan dari Kak Ratih memilih C. Di mana katanya peserta bimbel Peskadi Kedinasan TWK adalah maut. Kemarin memang banyak yang dapat skor lebih dari 400 nih. Jadi harapannya peserta bimbel SKD CPNS umum itu juga dapat skor lebih dari 400 targetnya ya. Nah, di TWK adalah maut. Tipsnya ketika teman-teman dapat soal kayak gini, teman-teman fokuslah ke kalimat terakhir karena soalnya banyak yang pendek. Kemarin ya banyak yang pendek tapi juga banyak yang panjang. Tergantung nanti bejonya. Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperkuat bela negara. Statusnya adalah sebagai masyarakat ya. Nah, dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, peran masyarakat sangatlah penting. Terus kita, salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperkuat bela negara. Kira-kira jawabannya, selain jawaban C, Kak Rati, ada peserta yang menjawab lain? Selain jawaban soal itu, oke, yang mewakili baru Kak Rati. Yang lain, ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Enggak ada yang mewakili. Enggak ada yang mau mewakili jawaban. Oke, Kak Devi A. Oke, sekarang aku tanya alasannya. Sebelum aku jawab, jawaban yang benar ya, teman-teman ya. Mungkin alasan dari teman-teman. Alasannya apa? Memilih jawaban itu. Enggak ada alasannya? Enggak ada? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Di sini, teman-teman, dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, peran masyarakat itu sangatlah penting. Ya, salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperkuat bela negara. Yang A, mengikuti pelatihan bela negara yang diadakan oleh pemerintah. Yang B, membentuk kelompok diskusi tentang isu-isu pertahanan nasional. Yang C, mengedukasi diri. Apakah di sini masyarakat akan membentuk kelompok diskusi untuk diskusi terkait pertahanan nasional?
Kemudian, yang C, mengedukasi diri dan keluarga tentang pentingnya kesadaran nasional. Ini bisa. Yang A juga bisa. Kemudian, yang D, berpartisipasi dalam kampanye cinta tanah air dan nasionalisme. Apakah ini bisa? Bisa. Kemudian, mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan. Bisa? Bisa. Terus, kira-kira jawaban untuk soal yang paling tepat yang mana tuh? Sebagai masyarakat untuk memperkuat bela negara. Yang ditanyakan adalah bela negara. Berarti yang B kurang tepat ya. Yang D, apakah dia akan melakukan kampanye cinta tanah air dan nasional? Kurang tepat juga. Terus, antara A, C, dan E. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat yang mana? Bela negara. Yang E. Kenapa Kak Nanda yang E? Peran masyarakat, bentuk kontribusi, kontribusi, keikutsertaan, ikut serta, ya kan? Terus yang mana kira-kira? Yang A. Berarti kalau yang E kurang tepat, ya kan? Mengedukasi kurang tepat. Jadi jawabannya benar yang kontribusi itu ikut serta. Apa sih wujud ikut sertanya kita? Kontribusinya kita, keaktifan kita mengikuti pelatihan bela negara yang diadakan oleh pemerintah. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor satu? Soal DWK SKD CPNS? Bisa ya? Masih bingung nggak? Lanjut. Next, nomor dua. Silakan soal nomor dua. Kira-kira jawaban soal nomor dua untuk SKD CPNS. Dalam situasi konflik internasional, peran diplomasi itu sangat penting untuk menjaga kedamaian dan aman. Langkah yang paling penting, yang paling cepat bagi pemerintah untuk meningkatkan aktivitas diplomasi. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Kak Rizky, Kak Rati, Kak Triana, atau peserta bimbel yang lainnya ada yang mau menjawab soal TWK ini? Oke, oke, Kak Rati memilih Aju. Yang lain? Ada jawaban yang lain kok? Kak Hotimah A. Badak, jawaban yang lain? Jadi pengalaman CPNS di tahun 2021 dulu, semuanya adalah soalnya full penalaran seperti ini. Karena dapat soal panjang, terus jawabannya mirip-mirip. Kemudian dapat soal pendek seperti itu juga mirip-mirip opsinya. Di sini kasusnya adalah langkah yang paling tepat bagi pemerintah. Jadi kasusnya adalah tugasnya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas diplomasi. Jadi pilihlah yang A, mengadakan dialog dan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Boleh. Yang B, mengirim delegasi ke konferensi internasional secara rutin. Di sini kan langkah untuk meningkatkan. Maka langsung mengirim, boleh juga. Yang C, meningkatkan keterampilan negosiasi para diplomat. Boleh? Boleh. Kemudian yang D, menggalang dukungan dari organisasi internasional. Boleh? Boleh. Yang E, membentuk tim ahli untuk analisis kebijakan di luar negeri. Kurang tepat ya. Nah, di sini kasusnya adalah apa nih? Langkah yang paling cepat bagi pemerintah.
untuk meningkatkan efektivitas diplomasi, teman-teman. Diplomasi itu apa sih? Hubungan. Kerjasama kan dengan siapa? Negara lain. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat yang mana? Meningkatkan kurang tepat. Menggalang kurang tepat. Antara A dan B, lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang mana, teman-teman? Oke, lebih tepat yang A. Betul. Oke, semua peserta bimbel yang hadir, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk semua peserta bimbel SKD CPNS, fokus TWK yang sudah hadir? Lanjut. Oke. Soal nomor 3, silahkan. Oke, pokoknya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung bertanya, teman-teman. Ya, pokoknya kalau malu, malu bertanya sesat di jalan. Senin besok CPNS udah dibuka. Jadi aku harap peserta bimbel dari 60-an peserta, 68 peserta, pengennya adalah 100% lulus CPNS. Kayak gitu, ya. Terutama SKD-nya dulu. Nanti untuk SKB-nya, paling aku buka bimbelnya adalah bimbel SKB-nya perawat. Untuk lainnya aku menyediakan tryout di web ya, tinggal mengikuti webnya. Misalnya teman-teman dari bidan, tryout untuk SKB-nya aku menyediakan. Kemudian teman-teman dari eh, penyuluh kesehatan ada nanti tryoutnya untuk teman-teman persiapan SKB CPNS karena porsinya ya, porsi porsi skor SKB itu 60%, SKD 40%. Jadi yang menentukan kelulusan adalah SKB-nya. Oke, ada yang mau menjawab soal yang ini? Di era globalisasi ini nomor berapa? Nomor 3. Nah, di era globalisasi ini ancaman terhadap kedaulatan negara ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi ancaman internal. Yang ditanyakan adalah internal ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Yang A, memperkuat kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat. Boleh? Boleh. Yang B, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Boleh? Boleh. Yang C, mengembangkan program deradikalisasi bagi kelompok ekstrim. Boleh? Karena internal. Apakah ini termasuk ancaman internal? Iya. Kemudian yang D, mengadakan kampanye kesadaran. Ini kurang tepat. Ya, membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi ancaman internal. Kan sudah ada TNI Polri. Ini nggak usah. Yang C juga kurang tepat ya. Mengembangkan program. Harusnya bukan program lagi. Jadi lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang mana? Yang ini. Yang A. Betul sekali. Memperkuat kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat. Jadi bukan cuma TNI Polri aja yang berperan, masyarakat juga harus mendukung. Biar apa? Tidak adanya ancaman internal yang terjadi di masyarakat. Gampang ya teman-teman ya soal TWK setelah teman-teman pahami ya. Oke. Lanjut soal nomor 4. Itu ada yang mau ditanyakan dulu dari semua peserta bimbel yang hadir di SKD CPNS. Terutama tenaga kesehatan nih. Memang peserta bimbelnya bukan cuma nakes. Tapi karena tahun ini nakes ada CPNS jadi gempur-gempuran ya kan? Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Kak Ristika Nanda, Kak Triana, oh enggak, lanjut nomor 4. Gampang apa susah nih soalnya?
Oke, kompak semuanya jawab A. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain untuk soal TWK SKD CPNS? Oke, dalam menghadapi ancaman non-militer, ada kata kunci ya teman-teman ya, ancamannya adalah non-militer di sini. Seperti bencana alam, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Langkah yang paling tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Kira-kira apa nih teman-teman? Mengadakan simulasi bencana secara rutin. Meningkatkan boleh, boleh. Meningkatkan edukasi tentang mitigasi bencana di sekolah-sekolah. Karena di sini partisipasi masyarakat, boleh nggak di sekolah? Ini ke anak-anak ya. Boleh, boleh dulu. Yang C, mempersiapkan logistik dan peralatan darurat yang memadai. Boleh, boleh. Yang D, menggalang kerjasama dengan organisasi kemanusiaan internasional. Karena di sini lingkup sebenarnya boleh-boleh juga. Tapi karena di sini siapsiagaan masyarakat ini kurang tepat ya. Kalau yang D ya, ini terlalu jauh nih jangkauannya. Ya, oke. Kemudian mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif boleh? Boleh. Tapi biasanya kalau yang mengembangkan sistem peringatan dini itu bukan di masyarakat, tapi lebih ke BMKG. Jadi yang kurang tepat. Ya, logistik dan peralatan darurat, apakah di sini biasanya masyarakat? Petugasnya kan? Oke, tinggal A dan B. Yang mana nih? Kalau di sini lingkup masyarakat, berarti lebih tepat ya mengadakan simulasi bencana. Kalau ini khusus di sekolah aja. Sekolah. Lingkupnya lebih sempit. Jawabannya adalah yang gampang ya teman-teman ya. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan untuk soal TWK? Jadi TWK adalah kematian. Ya. TWK adalah maut. Jadi mau sepinter apapun TIU sama TKP, kalau TWK-nya nggak lulus passing grade, gagal juga SKD-nya. Lanjut ya. Soal nomor 5 teman-teman. Silahkan soal nomor 5. Eh, sama ya? Oh enggak, tidak. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, peran masyarakat sangatlah penting. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat. Sama ya? Yang mana? Oh, tadi sama. Next. Yang ini. Berarti soal nomor 6-nya, 5-nya yang ini. Oke, kira-kira soal ini jawabannya apa nih? Oke, soal bimbel SKD CPNS Fokus TWK, bela negara. Kita jawab bareng-bareng soal nomor 5. Pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, kebijakan yang paling efektif. Kira-kira apa nih?
C. C, semuanya C. Oke. Kita coba bareng-bareng. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya peserta bimbel ya. Oke. Ketahanan nasional ini tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tapi juga pada ketahanan ekonomi. Nah, di sini untuk memperkuat ketahanan ekonomi kebijakan yang paling efektif. Apa nih? Yang A, meningkatkan diversifikasi sumber daya ekonomi. Boleh? Boleh. Yang B, mengembangkan industri kreatif dan teknologi. Boleh nggak? Boleh. Kemudian, yang C, memperkuat sektor pertanian dan perikanan. Karena di sini ketahanan ekonomi. Boleh nggak kalau yang C? Boleh nggak? Kurang tepat nih. Boleh sih, cuma kan fokusnya adalah ke ekonomi. Ini sektor pertanian, ini perikanan, ini bisa. Semuanya ini bisa, tapi menghasilkan ke ekonomi juga. Oke. Kemudian yang, tadi mana? Oke. Kemudian yang mendorong investasi dan infrastruktur strategis. Boleh nggak? Kurang tepat. Kemudian yang E, meningkatkan kemampuan riset dan inovasi. Karena di sini kebijakan yang paling efektif. Kebijakan untuk ketahanan nasional. Tidak hanya tergantung militer. Apa kita perlu riset? Perlu. Tapi untuk meningkatkan kebijakan, perlu apa? Perlu apa yang diperkuat untuk ketahanan ekonomi? Memperkuat kan? Berarti kan bukan mengembangkan, bukan meningkatkan, bukan meningkatkan riset lagi. Kita perlu langsung yang bisa efektif. Jadi, jawabannya adalah, jawabannya adalah betul. Meningkatkan diversifikasi sumber daya ekonomi. Oke, clear ya. Ketika yang ditanyakan adalah ekonomi untuk ketahanan pangan, ketahanan ekonominya, kita ya wujudnya ini. Kalau ini sektor pertanian, ini ketahanan pangan, ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Kalau yang C adalah ketahanan pangan yang diperlukan. Oke, bisa lanjut teman-teman? Lanjut. Yuk, nomor 6. Kira-kira jawaban soal nomor 6. Oke, kira-kira jawabannya untuk soal TWK full penalaran. Jadi kalau teman-teman oh, ikut tryout gratis ataupun tryout dimanapun yang isinya bukan penalaran, gak usah dikerjakan. Ya, pengalaman CPNS tahun 2021 nggak ada tuh soal hafalan sama sekali itu nggak ada. Semuanya adalah aplikasi soal. Oke, kita jawab bareng-bareng. Untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan pekerja, perusahaan itu dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Cara yang paling efektif di sini adalah kalangan pekerja ya. Yang ditanyakan adalah kalangan pekerja. Perusahaan dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Cara yang paling efektif di perusahaan. A atau C. Mengadakan seminar dan workshop tentang bela negara.
Boleh? Boleh. Meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan? Boleh? Boleh. Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan budaya perusahaan? Boleh? Boleh. Memberikan pelatihan khusus tentang keamanan nasional? Boleh? Boleh. Mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan? Boleh? Boleh. Karena yang ditanyakan untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan pekerja ya. Jadi, kalau memberikan pelatihan, ya, memberikan pelatihan keamanan nasional. Ini kan tugasnya siapa? Mendukung kebijakan? Kurang tepat. Kurang tepat. Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam budaya perusahaan? Boleh? Boleh. Jadi, lebih tepatnya yang mana? Lebih tepatnya yang mana dong kalau kayak gini? Karena dia di kalangan kerja ya, kalangan pekerja dan perusahaan. Kita coret yang bukan mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan kurang tepat. Memberikan pelatihan khusus tentang keamanan juga kurang tepat. Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam budaya perusahaan. Bisa nggak? Bisa. Meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kurang. Tinggal A dan C. Lebih tepatnya yang mana? Cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk kesadaran bela negara lebih tepat yang A. Betul sekali. Mengadakan seminar dan workshop tentang bela negara. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Aku lihat sih banyak yang benar. Kak Imai, Kak Nanda, Kak Rati tumben salah kemarin juga benar. Oke, Kak Devi tumben salah ini. Oke, Kak Rizky dan Kak Anita juga udah pada benar. Lanjut. Bisa ya soal nomor 6 ya. Next. Nomor 7. Yuk, soal nomor 7. Kira-kira jawabannya apa nih? Soal nomor 7. Ada yang mau mencoba menjawab soal nomor 7? Oke, azan sebentar ya.
Tujuh. Bagi yang mau sholat dulu, silakan teman-teman. Nah, di sini dalam era globalisasi, generasi muda ini memiliki peran penting, ya. Nah, dalam menjaga kedaulatan dan identitas bangsa. Untuk memperkuat semangat bela negara, langkah yang paling efektif bagi generasi muda apa nih? Mengikuti program pertukaran pelajar internasional dan membawa nilai-nilai nasionalisme boleh? Boleh. Yang B mengadakan kegiatan diskusi dan seminar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan boleh? Boleh. Kemudian yang C, mengembangkan inovasi teknologi yang dapat mendukung ketahanan nasional boleh? Boleh. Yang D, mengkampanyekan cinta tanah air melalui media sosial dan komunitas boleh? Boleh. Yang E, mengikuti pelatihan bela negara yang diadakan oleh pemerintah boleh? Boleh. Tapi yang ditanyakan adalah generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan identitas bangsa. Untuk memperkuat semangat bela negara, langkah yang paling efektif bagi generasi muda. Kita ngapain nih generasi muda? Identitas bangsa. Identitas bangsa itu erat kaitannya dengan nasionalisme. Jadi jawabannya lebih tepat yang mana? Betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tadi sudah dibahas dalam materi. Identitas bangsa itu lebih erat hubungannya dengan sila ketiga dan nasionalisme. Ya kan? Jadi, mengikuti program pertukaran pelajar internasional dan membawa nilai-nilai nasionalisme. Meskipun kita di luar, kita tetap mencintai negara kita. Dan apa? Ini kan cinta tanah air juga. Meskipun kita di luar, tapi kita tetap mencintai negara kita dan menjaga nasionalisme negara kayak gitu. Ya, kalau yang pelatihan bela negara ini bisa diadakan siapa aja. Media sosial dan komunitas ini luas, bukan cuma di generasi muda aja. Mengembangkan inovasi teknologi yang dapat mendukung tahanan nasional, mengembangkan. Apakah bisa? Bisa. Cuma kurang tepat kalau ini ke pertahanan nasional aja. Mengadakan kegiatan diskusi dan seminar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, kurang tepat. Wujud bela negara, memperkuat semangat. Biar kita semangat, langkah yang paling efektif mengikuti program pertukaran dan membawa nilai-nilai nasionalisme. Begitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau diklarifikasi? Intinya kalau identitas seringnya itu adalah kaitan eratnya dengan nasionalis. Jadi, gimana caranya kita untuk mencari kata kunci identitas dengan nasionalis? Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ya? Lanjut ya. Oke. Kalau lanjut berarti next. Nomor 8. Silakan. Kira-kira jawabannya apa?
E. Ada jawaban yang lain selain E? Ada jawaban yang lain selain E, teman-teman? B. Ya, kita jawab bareng-bareng, teman-teman. Untuk soal TWK, SKD CPNS, fokusnya adalah kompak semuanya itu kompak. Jawabannya adalah B. Untuk soal SKD CPNS, fokus bela negara di pertemuan sore hari ini. Ya, kita bahas bareng-bareng. Nomor 8. Dalam menghadapi tantangan global, generasi muda ini perlu memiliki kesadaran tinggi. Kan pentingnya bela negara. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Mengikuti lomba-lomba nasional yang bertemakan kebangsaan. Boleh? Boleh. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan memperkuat solidaritas nasional. Boleh? Boleh. Membaca dan mempelajari sejarah perjuangan bangsa secara mendalam. Boleh? Boleh. Mengadakan kampanye digital tentang pentingnya bela negara. Boleh? Boleh. Yang E, mengikuti organisasi kepemudaan yang aktif dalam kegiatan bela negara. Boleh? Boleh. Karena di sini wujud caranya. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya bela negara. Berarti kita harus betul. Yang mana? B, E, bukan mengikuti lomba. Apakah ini bisa meningkatkan kesadaran? Enggak. Partisipasi dalam kegiatan sosial, solidaritas nasional, kurang. Membaca dan mempelajari sejarah perjuangan bangsa secara mendalam, apakah bisa meningkatkan kesadaran? Bisa. Tapi apakah generasi muda akan membaca sejarah perjuangan? Tidak. Mengadakan kampanye digital tentang pentingnya bela negara, bisa meningkatkan kesadaran? Enggak. Jadi, supaya bisa meningkatkan kesadaran, harus mengikuti organisasi pemudakan generasi muda yang aktif dalam kegiatan bela negara. Jawabannya adalah yang E. Untuk meningkatkan kesadaran, kita perlu mengikuti organisasi kepemudaan yang aktif dalam kegiatan bela negara. Benar kan kalian bahas ya? Soal nomor 8 itu. Kirain aku salah soal. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 8? Kenapa nih pada salah? Kenapa? Tapi ada yang benar nih Kak Hotimah Ana. Kayaknya udah siap nih Kak Devi juga udah benar. Pak Triana juga udah benar. Intinya, ketika teman-teman menghadapi soal TWK, lebih hati-hati dulu dalam memilih kunci, dalam memilih opsi. Teman-teman diperhatikan kata kuncinya dulu dan soalnya. Cara untuk meningkatkan kesadaran, berarti kita perlu mengikuti organisasi yang aktif dalam bela negara. Nah, next, nomor 9. Materi memang nggak ada, teman-teman. Dalam materi itu nggak ada, karena wujud aplikasi soal. Oke, semuanya kompak memilih E. Ada jawaban selain E. Wih, kompak rame banget, Kak. Aku udah sama, Kak. Nggak ada nih yang beda. Karena kita sudah satu hati. Oke, kita jawab. Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya bela negara dilakukan oleh setiap warga negara. Ada kata kunci kecuali, berarti yang salah.
Menjaga keutuhan wilayah jelas benar. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman jelas benar. Merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara jelas benar. Menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Ini juga benar. Merupakan kegiatan untuk memperoleh penghormatan. Ini salah. Jawabannya adalah yang eh. Udah nih. Soal ini pasti benar. Karena nyari jawaban yang negatif. Lainnya adalah positif. Next. Nomor 10. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Oke, deh. Ada jawaban selain D. Ada jawaban selain D dari semua peserta bimbel yang hadir. Oke. Kita jawab bareng-bareng ya, teman-teman ya. Nah, di sini para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat. Tim SAR dan TNI melakukan kegiatan dalam penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui apa? Bukan PKN, bukan pelatihan dasar wajib militer, bukan TNI sukarela wajib, tapi pengabdian jelas sesuai dengan profesinya masing-masing. Next, aku jelas sudah memastikan semuanya pasti benar. Next, nomor 11 panjang. Kira-kira jawabannya apa nih? Tipsnya untuk teman-teman ketika menghadapi soal panjang di TWK. Fokuslah ke pertanyaan. Salah satu sikap yang harus dikembangkan oleh kita sebagai warga negara dalam upaya bela negara yang ditanyakan adalah warga negara. Berarti teman-teman harus memilih jawaban warga negara. Yang mana? Ini kan jelas salah nih yang B. Berpangku tangan dalam kegiatan berfokus kesejahteraan kurang. Menanggung bersama perasaan suka duka boleh? Boleh. Mau utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi boleh? Boleh. Acuh terhadap ancaman? Salah. Tinggal C dan D. Kira-kira yang mana? Ketika udah menentukan dua opsi C dan D, ragu maksudnya, aduh mana nih jawaban yang benar antara C dan D, teman-teman naik ke atas. Setiap manusia secara naluriah akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang asing. Nah, kira-kira sebagai apa menanggung bersama perasaan suka duka atau mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan? Yang betul kan? Semakin banyak soal, semakin teman terbiasa, ya kan? Sudah bisa teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Kalau enggak, lanjut. Ada yang masih bingung enggak? Kenapa jawabannya bukan C, Kak? Karena di sini tanyakan adalah setiap manusia secara naluri akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki. Berarti kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bisa ya, teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diklarifikasi? Ada yang masih bingung? Untuk semua peserta bimbel, ada yang mau ditanyakan dari soal bela negara? Ada. Soal TWK? Nggak ada. Lanjut. Yuk, soal berikutnya.
Kira-kira jawabannya apa? Oke, sekarang kan formasi-formasi udah mulai keluar nih, teman-teman. Kemenkes udah keluar nih. Dapat info lagi, Bawaslu keluar, teman-teman. Jadi tipsnya adalah jika teman-teman dapat, nah Bawaslu membuka 1.900 berapa? 84 formasi. Nah kan, teman-teman perlu untuk siap-siap memilih formasi yang tidak salah. Karena beberapa tahun terakhir tuh banyak formasi yang teman-teman itu salah memilih formasi. Kayak gitu ya. Jadi perlu hati-hati banget. Nomor 12 yuk bahas. Nah, peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara sangat penting dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Kontribusi setiap individu itu sangat penting. Salah satu cara efektif untuk kontribusi dalam bela negara. Kira-kira apa? Berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar internasional. Boleh? Aktif dalam kegiatan bakti sosial daerah terpencil? Kurang tepat. Kemudian mengikuti pelatihan militer dan menjadi anggota cadangan? Boleh? Boleh. Kemudian menggalakkan kegiatan olahraga nasional? Boleh? Boleh. Kemudian meningkatkan kesadaran lingkungan melalui kampanye hijau? Boleh? Kampanye hijau apa nih? Kurang. Di sini peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Berarti, mohon maaf, salah nih opsinya nih. Ini boleh? Boleh. Kita kembali lagi. Peran aktif masyarakat. Kalau masyarakat, jawabannya adalah, berarti ini kan pelajar. Ini olahraga nasional guru biasanya. Ini guru nih, ya. Ini pelajar. Tinggal mana nih? B atau C yang paling tinggi? Oke. Peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara sangat penting dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kontribusi setiap individu sangat dibutuhkan. Nah, BPOM keluar nih info dari CSN. Jadi lebih tepat mengikuti pelatihan militer dan menjadi anggota cadangan. Karena di sini menjaga keamanan dan kedaulatan negara, teman-teman. Pelan-pelan, santai dulu, tarik nafas dulu. Aku mau share ke grup nih. BKKBN, BPOM, BKKBN. Siap-siap info terbaru. Next. Yuk, soal berikutnya. Jawabannya apa? KKBN juga banyak tenaga kesehatannya. Tergantung nanti teman-teman, apakah
sesuai dengan formasi yang teman-teman inginkan, atau teman-teman pengen yang terdekat saja, Kak? Nah, itu. B. Ada jawaban yang lain? Oke. Soal nomor 13. Soal nomor 13. Kira-kira jawabannya apa nih? Ini Kak Maksimum dari radiologi belum hadir ya? Oke. Yuk, kita bahas di era digital. Ancaman terhadap keamanan informasi negara menjadi perhatian utama. Nah, perlindungan terhadap data dan informasi sekaligus merupakan bagian dari bela negara. Langkah yang paling efektif untuk memperkuat perlindungan diri terhadap apa di era digital? Informasi negara. Berarti mengadakan pelatihan keamanan cyber bagi pegawai pemerintah boleh. Memperketat aturan penggunaan media sosial boleh. Mengembangkan aplikasi keamanan lokal, apakah ini cuma keamanan lokal adalah ancaman dari luar negeri. TVRI Kominfo dapat informasi. Nah, baru info masuk lagi nih. Mereka butuh banyak juga, teman-teman. Lulusan SMA banyak juga. Oke, next dulu. Meningkatkan kerjasama internasional di bidang keamanan. Keamanan apa? Harusnya ada keamanan digital. Kalau keamanan tok salah. Melakukan kampanye kesadaran keamanan informasi di sekolah. Apakah cuma yang mengalami sekolah? Enggak, kan umum juga. Jadi, antara A dan B, karena di sini di era digital, ancaman terhadap keamanan informasi negara menjadi perhatian. Negara ya, amanan perhatian utama. Perlindungan terhadap data dan informasi strategis. Berarti ada hubungannya dengan informasi negara, kan lebih tepat untuk Badan Intelijen Negara. BIN. Berarti ke cyber dong, keamanan cyber dong. Hmm. Hati-hati dalam memilih jawaban. Betul sekali. Sudah mulai pusing? Sudah mulai pusing? Baru 13 soal udah mulai pusing? Galau kah mengerjakan TWK? Pusing? Galau. TWK itu sebenarnya kalau kita udah tahu kuncinya, udah tahu apa ya? Yang pertama, kata kunci pertama di era digital. Terus keamanan informasi. Oh, berarti kan informasi pusat kan, apalagi negara. Menjebak Kak kan bikinmu. Iya, TWK memang kayak gitu. Aku juga dulu coba dapat 100 Kak. Terus udah pusing banget. Dan teman-temanku yang belajar satu grup, dulu aku nggak bimbel ya. Satu grup itu dapat yang 150, 100, 110, 115 tuh lumayan loh ya. Lah aku cuma 100. Nah, biar teman-teman nggak pusing, nggak kejebak lagi, adalah teman-teman, ini ya, aku kasih kata kunci pertama. Kita hapus dari ini dulu. Kita memang udah tahu jawabannya nih. Biar kita bisa menemukan jawaban apa ya, langsung A gitu. Nih, kata kunci pertama aku garis bawahi. Di era digital. Kita kan fokusnya ke era digital. Kalau nanti teman-teman membaca soal galau, membaca soal yang begini panjang galau, teman-teman dari ini dulu. Langkah yang paling efektif untuk memperkuat perlindungan ini. Perlindungannya. Perlindungan tuh banyak. Terus teman-teman naiklah ke atas di era digital. Oke, kita fokusnya ke era digital sekarang. Data ASN aja jebol, teman-teman. Dapat kabarnya, dapat beritanya, kalau data ASN jebol, nah,
Banyak orang-orang PNS yang dapat telepon dari nomor asing dan luar. Padahal dia sama sekali tidak menggunakan nomor itu untuk hal-hal macam-macam. Ternyata setelah dapat informasinya adalah data ASN jebol. Berarti karena di sini fokusnya adalah di era digital, ancaman terhadap keamanan informasi negara. Kita fokusnya adalah keamanan negara menjadi pusat perhatian. Berarti karena di sini hubungannya dengan keamanan informasi negara, kita lebih ke pusat. Yang menangani informasi negara adalah hasilnya adalah Kominfo, pemegang informasi. Tapi ini yang menangani informasi itu atau memegang semua data Badan Intelijen Negara. Eh, Badan Sandi Negara. Maaf, Kopinsi Sandi. BSSN. Badan Sandi Negara. BSN. Udahlah ya, itulah ya intinya. Badan Sandi Negara atau apalah gitu ya. Dia itu yang memegang semua data kunci negara. Terus gimana nih caranya biar orang-orang yang memegang data itu tidak lengah, tidak apa ya, sampai kebobolan data. Kita kan harus mengadakan pelatihan untuk orang-orang pemegang data itu yang mengurusi informasi negara. Dengan cara apa? Kita adakan pelatihan keamanan cyber. Cyber itu kaitan erat untuk sandi negara. Informasi, sistem informasi. Ya, untuk semua pegawai. Kayak gitu, teman. Kalau sistem informasinya udah benar, nantinya tidak akan kecolongan data. Ya, jadi di sini itu kan hubungan eratnya namanya cyber itu hubungan eratnya dengan internet. Gitu kan? Cyber, internet. Kita fokusnya pelatihan keamanan cyber. Biar di era digital ini keamanan informasi negara tetap aman. Jadi yang perlu untuk kita tingkatkan paling efektif pelatihan keamanan cyber. Ya, dari sini teman-teman masih galau kah mengerjakan soal TWK? Masih galau kah teman-teman mengerjakan soal TWK? Masih pusingkah mengerjakan soal TWK? Ada yang masih galau? Ada yang masih stres? Kenapa nih soal TWK? Banyak yang jebakan, banyak yang bikin pusing. Lanjut ya, bisa lah ya. Yuk, nomor 14. Biar teman-teman tidak terkecoh lagi. Nah, bentar lagi selesai. Sampai nomor 15. Biar teman-teman bisa istirahat karena udah sore, mungkin daerah timur udah asar, udah udah mau maghrib ya, bukan asar lagi. Udah asar. Trik menjawab soalnya dulu baru narasinya ya Kak. Iya, kayak daerah timur udah maghrib. Ya bentar lagi selesai Kak. Satu soal lagi nih, dua soal lagi. Tipsnya kakak-kakak ini. Langkah yang paling tepat untuk mendukung ketahanan pangan. Yang ditanyakan adalah ketahanan pangan. Kalau tadi kan ketahanan ekonomi. Sekarang ada hubungannya dengan pangan. Yang mana nih yang pangan?
Meningkatkan, mendorong, kalau ini mendorong konsumsi barang pangan impor, berarti kita minta dari luar masuk. Lah terus tani kita gimana nasibnya kalau kita memilih B? Kan kurang tepat ya. Oke. Mengadakan festival, kok festival kuliner? Mengembangkan teknologi pertanian organik, teknologi kan ada hubungannya dengan pangan, cari yang ada hubungannya dengan pangan. Jadi ini kurang tepat. Membuat kebijakan harga pangan terjangkau. Apakah harganya? Bukan. Untuk mendukung ketahanan pangan, kita perlu meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Biar petani-petaninya juga semangat nih. Bertani, bercocok tanam. Mau nanam apa aja kalau disupport atau kita semuanya membeli produk dalam negeri, itu kan akan happy bagi petaninya. Jadi ketahanan pangannya juga akan tetap stabil. Tapi kalau dari orang-orang Indonesia adalah ngimport barang dari luar negeri, ya sama aja. Taninya akan terancam gitu ya. Next, nomor terakhir sebelum teman-teman selesai. Oke, jawabannya apa ini? A atau E? Oke, kita jawab. Langkah yang paling efektif meningkatkan keterlibatan tersebut. Indonesia menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan dari luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sebagai warga negara, kita kan sebagai warga negara, keterlibatan aktif dalam upaya bela negara sangat dibutuhkan. Yang diminta adalah sebagai warga negara. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial budaya boleh? Boleh. Mengikuti program pelatihan kewirausahaan boleh? Boleh. Mengadakan diskusi publik tentang isu-isu nasional boleh? Boleh. Menggalakkan kegiatan olahraga boleh? Boleh. Menyebarkan informasi tentang pentingnya bela negara melalui media sosial boleh? Boleh. Tapi karena di sini wujud bela negara sebagai warga negara yang paling tepat adalah keterlibatan. Berarti yang mana? Ada partisipasinya. Partisipasi masyarakat biar stabilitasnya tetap stabil. Tuh. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial budaya. Mengikuti program pelatihan kewirausahaan kurang tepat. Diskusi isu nasional, apakah iya? Mesti nggak mau. Olahraga biasanya orang yang mengikuti olahraga. Apakah warga negara semuanya aktif olahraga? Enggak. Menyebarkan informasi tentang pentingnya bela negara kurang tepat. Takutnya malah salah nih informasi yang disebar. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari 15 soal TWK? Ada? Kalau nggak ada, kita tutup ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, berarti Alhamdulillah pertemuan kita hari ini bahas soal bela negara akhirnya selesai. Semoga apa yang aku sampaikan untuk semua peserta bimbel bisa bermanfaat sampai teman-teman ujian SKD CPNS.
Besok Senin pengumuman pembukaan resmi yang mana otomatis kita itu sudah bisa mengakses web SFCSN untuk melihat apa formasinya dulu. Jangan langsung mendaftar ya teman-teman ya. Teman-teman pastikan formasi yang tepat ya. Setelah formasi tepat baru teman-teman yakin nih aku mau daftar. Kak, ada kata kunci untuk menguasai TWK. Menguasai TWK, kata kuncinya adalah kita diposisikan sebagai apa di situ. Terus keterlibatan atau enggak. Keaktifan kita biasanya ditanyakan. Ya, itu kan sebagai warga negara. Kalau tadi sebagai apa? Misalnya masyarakat. Sebagai apa lagi? Pelajar. Nah, disebutkan di situ. Nanti semakin sering untuk berlatih, kuisnya semalam udah dikerjakan belum? Itu semalam ada kuis TWK juga. 10 soal ya, teman-teman ya. Oke, Kak Mutiana sudah mengerjakan kuis semalam. Silakan teman-teman scroll ke atas, itu banyak kuis ya. Ada TWK, ada TIU. Nanti kita kuis lagi TKP ya, biar teman-teman lebih sering terbiasa dan berlatih untuk mengerjakan soal. Ada yang mau ditanyakan lagi? Selain Kak Mutiana, nggak ada. Kalau misal nggak ada, berarti Alhamdulillah kita bertemu di area Tegal kok belum ada info. Belum, sabar dulu Kak. Nanti bakal diinformasikan di share di grup, ataupun nanti aku kasih tahu caranya ketika besok pembukaan sudah dibuka. Akan aku kasih tahu caranya untuk mengakses formasi apa yang teman-teman butuhkan dan caranya untuk melihat kebutuhan setiap instansi. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, aku tutup pertemuan kita sore hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap belajar dan selalu pantau grup ya, karena banyak kuis yang sering ku-share ataupun informasi penting untuk teman-teman. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sama-sama semuanya. Selamat istirahat ya. Sama-sama semua. Oke.